Oke, teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kenapa sih bisnis kita itu butuh izin resmi gitu? Nah, jadi izin usaha itu bukan cuma soal kertas nih, tapi sebuah paspor yang mana agar bisnis kalian itu diakui negara dan juga dipercaya klien besar. Nah, halo semuanya, aku Indriana Febi Rahayu dari Universitas Negeri Surabaya. Dan aku mau bahas sesuatu yang sangat penting untuk kalian yang lagi berintis bisnis nih. Nah, ngomongin soal izin usaha, jadi sederhananya itu izin usaha adalah persetujuan resmi dari pemerintah agar bisnis kamu itu bisa beroperasi secara legal di mata hukum. Nah, tanpa izin ini, bisnis kamu itu dianggap ilegal dan berisiko kena sanksi. Dan lebih dari itu, izin usaha itu adalah bukti kredibilitas. Nah, tanpa ini, kalian itu bakal sulit buat bikin kontrak dengan perusahaan besar atau mungkin dapat pinjaman bank atau mungkin untuk ikut tender besar. Nah, di Indonesia itu kan ada banyak pilihan legalitas nih yang bisa kalian ambil, mulai dari PT, PT perseorangan, CV, firma, UD, atau dan lain sebagainya. Nah, tapi di video kali ini kita akan fokus membahas langkah-langkah membuat CV yang mana sekarang prosesnya itu udah jauh lebih terintegrasi atau lebih mudah gitu ya teman-teman. Dan berikut adalah langkah-langkah praktis yang harus kalian tahu. Nah, yang pertama itu tentunya ajak partner kalian. Jadi di CV itu kalian harus bagi peran nih. Ada sekutu aktif yang mana bakal jadi pengurus operasional dan juga ada sekutu pasif yang mana fokus kepada pemodal. Dan juga kemudian siapkan KTP dan juga NPWP terbaru kalian untuk proses administrasinya. Nah, yang kedua, kalian datang ke notaris di provinsi yang sama dengan domisili kalian atau domisili usaha kalian. Nah, nanti notaris itu akan mengecek nih ketersediaan nama CV kamu itu di sistem Sabuk Kemenkumham itu ada apa enggak gitu. Nah, begitu nama disetujui, nanti akta pendirian itu akan dibuat dan kalian akan langsung nih dapat surat keterangan terdaftar atau sering disingkat dengan SKT yang udah sah dari negara. Nah, lalu langkah yang ketiga itu adalah yang paling krusial nih, yaitu aktivasi NIB atau nomor induk berusaha. Nah, melalui portal OSS RBA ini, kamu itu wajib pilih kode. Kodenya tuh KBLI atau Klasifikasi Beku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, ini adalah kode yang terdiri dari 5 digit yang menentukan kategori bisnis kamu. Nah, tapi pastikan kodenya itu pas karena ini bakal nentuin tingkat resiko usaha dan juga jenis usaha, jenis izin yang kamu dapetin nih. Nah, NIB ini kan adalah identitas tunggal ya. Jadi kalian tuh nggak perlu lagi repot untuk urus izin-izin manual yang secara terpisah seperti itu. Jadi contohnya gini, kalau misalnya kalian mau buka usaha pengolahan kopi gitu ya, nah kalian kan harus cari kode KBLI yang pas untuk industri kopi nih. Dan kode ini uh, jadinya sangat penting karena menentukan tingkat risiko dari bisnis kalian gitu. Nah kalau misalnya risikonya rendah, NIB ini tuh sangat sudah cukup jadi izin tunggal untuk langsung kalian berjualan seperti itu. Nah, kalau misal usaha kalian itu masuk kategori rendah, seperti yang aku bilang tadi, maka NIB ini sudah berlaku nih sebagai izin tunggal dan bisnis kalian itu sudah resmi legal. Udah punya NPP badan sendiri dan juga siap untuk ikut tender atau mungkin untuk kerjasama dengan perusahaan lain seperti itu. Nah, seperti itu tata cara untuk membangun tata cara usaha. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.